Salam. Selamat hari Minggu Pentakosta untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kita hari ini dinamai Minggu Pentakosta atau minggu hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang telah menggenapi janjinya, seperti yang tertulis di Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penggenapan janji Tuhan adalah tanda kasih-Nya kepada orang percaya, karena Tuhan tidak rela meninggalkan umat-Nya seperti yatim piatu. Turunnya Roh Kudus, itulah yang mengajarkan, mengingatkan, membimbing, dan menuntun setiap orang percaya untuk melakukan firman-Nya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Marilah kita rayakan turunnya Roh Kudus dengan membuka hati dan pikiran, agar Roh Kudus menguasai kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai ayat kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 234 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar hukum Taurat yang kelima dan maksudnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri
dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah kami, orang yang berduka oleh karena dosa kami ini. Meteraikanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahan kami dan menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai kurban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis pada Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Di bawah judul hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan,
sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sampai sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita dalam memberikan persembahan yang tertulis pada 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita mengumpulkan persembahan kita, sembari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayat 1 dan seterusnya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap lawatan tangan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini, di mana Engkau menyertai kami dalam hari-hari kami, hingga kami boleh beribadah di rumah-Mu. Dan pada saat ini kami tiba saatnya akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan. Dan ajar kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan memohon tuntunan tangan Tuhan, agar dalam penyampaian firman-Mu kami semua boleh mengerti. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats firman Tuhan untuk kita di ibadah Minggu Pentakosta pada saat ini, diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-63, dimulai dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kami akan membacakan firman Tuhan di bawah judul perikop, Doa Pengakuan dan Permohonan Israel. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian. Yesus, Tuhan umat-Mu yang
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-63 ayat 11 sampai dengan 14 adalah merupakan bagian dari cerita Yesaya atau masa sesudah bangsa Israel kembali ke Yehuda dari pembuangan Babel. Di sini pergumulan yang dihadapi umat adalah kehidupan saat mereka kembali ke Yerusalem dan juga usaha dalam membangun kembali bait Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah perbudakan, sudah keluar dari tanah pembuangan di Babel dan menuju rumahnya sendiri, kenapa dalam masa pergumulan? Kenapa dalam suasana bergumul? Yang menjadi pertanyaannya, apa yang terjadi saat mereka kembali? Nah, jawabannya adalah Yerusalem sudah tidak seperti dulu lagi. Mereka merasa ada perasaan asing sekalipun mereka kembali ke rumahnya sendiri. Identitas mereka sebagai bangsa pilihan seperti dipertanyakan kembali. Artinya bangsa Israel pada saat itu mengalami krisis iman. Mereka berperasaan bahwa Tuhan sudah jauh dari mereka. Mereka berperasaan bahwasanya Tuhan tidak lagi berada bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itulah di masa ini Yesaya tampil memberikan pengharapan dengan mengingatkan kembali kepada mereka masa-masa ketika Tuhan bersama-sama dengan mereka di masa lampau. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat merindukan masa-masa di mana Tuhan berperang bagi mereka, bukan berperang melawan mereka. Saat itulah umat tersadar betapa perlu Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Mereka mengingat Tuhan sambil menanyakan di manakah Tuhan saat ini. Mereka mencari Tuhan. Tuhan yang sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Musa selalu memberikan pertolongan bagi umatnya. Tetapi pada saat sekarang ini mereka tidak merasakan hal yang demikian. Mereka merindukan agar Tuhan kembali menaruh roh kepada mereka, agar Tuhan kembali menaruh Roh Kudus di dalam hati mereka. Nah, itulah yang dituliskan Yesaya pada ayatnya yang ke-11. Amang inang, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang tidak pernah terlupakan bagi orang Israel di masa lampau, salah satunya adalah ketika Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka menyeberangi Laut Merah. Tuhan yang membelahnya menjadi dua bagian sehingga mereka dapat melintasinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Samudra raya yang dimaksud di sini adalah tantangan rintangan dalam proses keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Sangat banyak pergumulan, sangat banyak tantangan, sangat banyak rintangan yang mereka hadapi. Tetapi ketika Tuhan berada bersama-sama dengan mereka, seolah-olah mereka seperti menjadi seekor kuda yang melintasi padang gurun. Artinya tidak ada tantangan rintangan, tidak ada batu yang bakal membuat mereka tersandung, tidak ada lubang yang bakal membuat mereka terjatuh. Semuanya mulus, hanya ada pasir. Tuhan membawa mereka melewati itu semua dengan mulus sampai mereka tiba di tempat perhentian, tempat yang aman dan nyaman setelah perjalanan yang melelahkan bagi bangsa Israel.
Semua ini hanya bisa terjadi saat Tuhan ada berada di pihak mereka. Amang inang saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memasuki hari Pentakosta yang kita sebut sebagai hari turunnya Roh Kudus, atau dalam kalender gerejawi kita katakan hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, Pentakosta bagi orang Kristen adalah peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Jadi bukan hari ini kita baru menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu telah, sedang, dan akan terus-menerus menemani kita. Saat ini kita memperingati harinya Roh Kudus, hari turunnya Roh Kudus yang sudah terjadi beribu-ribu tahun silam. Nah, oleh karena itu Roh Kudus hadir untuk menolong dan membimbing, menopang dan meneguhkan para rasul pada saat itu. Demikian juga pada saat ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus hadir untuk menolong dan membimbing kita serta menopang dan meneguhkan kita. Kita diharapkan untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan tidak mengikuti keinginan daging. Artinya, hidup dalam Roh berarti dipimpin oleh Roh. Pada firman kali ini kita dipaparkan tentang Roh Kudus secara khusus dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, Roh disebut Ruah, yang disebutkan sebanyak 378 kali di dalam Perjanjian Lama. Roh yang dimaksud di sini menyangkut kepada nafas, kuasa ilahi yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Dan dengan diberikannya roh itu, maka akan ada tuntunan Allah, akan ada penyertaan Allah, akan ada pimpinan Allah kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan Roh Kudus itu. Dan dengan Roh Kudus itu, maka akan ada kebaikan-kebaikan yang mempengaruhi diri mereka. Bisa kita lihat dalam Kejadian 41 ayat yang ke-38. Roh yang ada dalam diri manusia juga tidak hanya mengadakan perbuatan-perbuatan besar untuk menyelamatkan, tetapi bersama itu juga memberi pertolongan untuk membentuk benda-benda yang sangat indah, atau bisa kita sebut karunia. Artinya Roh Kudus yang hinggap dalam kehidupan seseorang tidak hanya berperan untuk menyelamatkan kehidupannya, tetapi juga menjadi manusia itu memiliki karunia untuk melakukan atau membentuk benda-benda atau berkarya, memiliki talenta untuk melakukan sesuatu. Dalam Perjanjian Baru dalam 1 Korintus 12 dan Korintus 14 sangat jelas dikatakan bahwa karunia-karunia roh itu berbagai macam. Karena itu setiap orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus tidak hanya diselamatkan, tetapi juga dibimbing, dipimpin dan dituntun untuk melakukan sebuah perbuatan-perbuatan besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, Yesaya ingin mengingatkan kembali tentang kehidupan seorang yang dipimpin oleh Allah. Bilangan 11 ayat 17 menunjukkan bahwa suatu ukuran khusus dari kuasa roh diberikan kepada Musa agar ia dapat mengerjakan maksud-maksud Allah. Jadi Roh Kudus itu diberikan agar manusia itu mengerti maksud-maksud Allah dalam kehidupannya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin diingatkan melalui firman Tuhan ini. Yang pertama adalah roh itu hadir untuk menyertai. Ayat yang ke-12 berkata bahwa yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Artinya, dengan roh akan ada penyertaan dalam hidup. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan bagaimana kehidupan para murid
ketika sebelum mereka menerima datangnya Roh Kudus. Ketika para murid belum menerima datangnya Roh Kudus pada saat itu, mereka merasakan ketakutan. Mereka merasa sendirian. Bahkan untuk bersaksi pun mereka merasa canggung, takut. Tetapi mari kita lihat bagaimana aksi mereka, tindakan mereka setelah Roh Kudus turun atas mereka. Mereka jadi berkata-kata, mereka bersaksi bagaimana kedahsyatan Allah itu, bagaimana kedahsyatan Kristus itu dalam kehidupan mereka yang mereka saksikan sendiri. Nah, itulah salah satu yang menjadi peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dengan Roh Kudus sesungguhnya kita selalu dipimpin, disertai di saat kita merasa sendirian, akan merasakan dampingan dari Allah. Juga lewat penyertaan Roh Kudus, kita yang awalnya merasa kesulitan dalam kehidupan, menjadi merasakan keringanan karena penyertaan dari Roh Kudus. Artinya semuanya menjadi mudah. Di dalam kesulitan-kesulitan itu pun, kita akan menjalaninya dengan sukacita. Nah, yang kedua adalah Roh Kudus hadir sebagai penuntun. Firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-13 mengatakan bahwa yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kami katakan, bahwasanya samudera raya yang dimaksud adalah tantangan, rintangan. Tetapi lewat hadirnya Roh Kudus untuk menuntun seseorang itu, maka tantangan rintangan itu akan dapat dilewati dengan mudah. Bagaikan seperti kuda melintasi padang gurun. Tidak ada hambatan sedikit pun. Dalam firman Tuhan ayat yang ke-13 ini, orang yang dituntun oleh Roh yang dahulunya penuh dengan kesulitan, maka ia akan menjalani kehidupannya dengan sebuah kemudahan. Dan tuntunan itu akan menjadikan dia mampu menjalaninya dengan kebaikan-kebaikan. Roma 8 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-28 mengatakan bahwa Roh itu akan menuntun seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Dalam kelemahan mereka akan dikuatkan, dalam ketidakmampuan mereka akan dimampukan. Sebab kita sejak awal sudah ditentukannya untuk berbuat segala sesuatu untuk kemuliaannya. Tentunya setiap rencana Allah pasti akan mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka yang mau dituntun oleh Roh. Peran Roh Kudus yang kedua adalah menuntun seseorang. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus sebagai pemimpin. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti dari hidup kita tercermin buah-buah Roh. Dalam diri kita pastilah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-16 sampai 26 mengatakan demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, di hari Pentakosta lewat firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk kita pada saat ini, kita diingatkan kembali bahwasanya Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita sendiri. Dan sekarang ini yang kita peringati adalah turunnya Roh Kudus di masa-masa lalu. Sekedar mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita sendiri. Dan juga sekedar mengingatkan kita bahwasanya sebagai manusia, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus, harusnya kita menyerahkan diri kita untuk disertai, untuk dituntun dan untuk dipimpin oleh Roh Kudus.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya huingok do hatihana jolo tikidak danak ketika merayakan hari-hari besar gerejawi seperti penyaliban Kristus, kenaikan Yesus ke surga, ataupun hari turunnya Roh Kudus. Ketika masih sekolah minggu, begitu selesai ibadah sekolah minggu pasti langsung berlari keluar melihat ke gunung dengan tujuan ingin melihat secara langsung bagaimana sih Yesus itu disalibkan. Kemudian kenaikan Yesus ke surga. Begitu selesai ibadah sekolah minggu berlari keluar sana melihat ke langit, ingin menyaksikan secara langsung Tuhan Yesus itu naik ke langit, naik ke surga. Sama halnya dengan turunnya Roh Kudus. Begitu ibadah selesai, anak-anak sekolah minggu berlarian keluar melihat ke langit, ingin melihat secara langsung bagaimana si Roh Kudus itu, ingin melihat secara langsung Roh Kudus itu turun dan masuk ke dalam hati manusia. Nah, itulah seorang anak kecil dengan pola pikirnya yang sederhana, yang belum begitu mengerti. Kembali kepada kita pada saat ini, kita sudah mengetahui bahwasanya Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Kita sudah mengerti bahwasanya kita sering merasakan penyertaan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kita juga sudah merasakan bagaimana tuntunan atau bahkan pimpinan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang menjadi pertanyaan, apakah sekarang ini kita masih melakukan hal yang sama? Apakah sekarang ini kita masih menyerahkan kehidupan, segala sesuatu tentang kehidupan kita untuk dipimpin, untuk disertai, untuk dituntun oleh Roh Kudus? Nah, mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Artinya, kalau kita bandingkan dengan kehidupan seorang anak kecil, seorang anak sekolah minggu yang belum mengerti apa-apa, merindukan kuasa Tuhan, keajaiban dari Tuhan itu sendiri, ingin menyaksikan secara langsung kematian, kenaikan, atau bahkan turunnya Roh Kudus di hadapan matanya. Kita sudah merasakan, kita sudah menikmati, dan kita sudah menyaksikan itu sendiri dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita, layaknya bangsa Israel, untuk tetap menyerahkan segala sesuatu tentang hidup dan kehidupan kita hanya ke dalam penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus yang ada dalam hati kita masing-masing, agar kita dikuatkan, agar kita disertai, dipimpin, dan dituntun untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan lewat apapun yang kita miliki. Kalau tadi Roh Kudus, seseorang yang dihinggapi Roh Kudus, maka dia akan mengeluarkan talenta atau karunia-karunia yang dia miliki. Maka mari kita juga seperti itu. Kita lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan terikat dengan hukum Taurat. Artinya, dirinya tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Dirinya tidak lagi dikuasai oleh peraturan-peraturan, tetapi yang ada menjadi fokusnya adalah untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah mengerti maksud-maksud Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kita mengalami berbagai macam kesulitan, penderitaan, kesakitan, secara khusus untuk pandemi corona COVID-19 yang saat ini kita alami, kita hadapi. Ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk menyaksikan seberapa kuat, seberapa kokoh iman kita, seberapa
besar pengharapan kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita dipimpin, kita disertai oleh Roh Kudus. Mari kita buktikan dalam kehidupan kita pada saat ini. Firman Tuhan mengatakan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, setiap kesulitan dia akan menjalaninya dengan kemudahan. Bukan hanya dengan kemudahan, tetapi dengan sukacita. Jadi mari kita jalani hari-hari kita pada saat ini dengan penuh sukacita. Meskipun begitu banyak tantangan rintangan yang kita hadapi, kesulitan ekonomi atau macam hal yang lain, mari kita jalani dengan penuh sukacita. Karena satu hal yang kita harus percaya, satu hal yang kita harus hidupi dan imani. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Biarlah kiranya lewat firman Tuhan pada saat ini semakin menguatkan kita, mengokohkan kita dalam iman percaya kita, dan semakin memberikan pengertian kepada kita untuk menghidupi hari-hari kita dengan penuh sukacita dan menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan, hanya ke dalam penyertaan Roh Kudus, hanya ke dalam tuntunan Roh Kudus, hanya ke dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya untuk kita pada saat ini. Amin. Kita sambut dengan pujian. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kembali kepada kami bahwasanya Roh Kudus telah hadir dalam kehidupan kami, yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami sudah merasakan penyertaan, tuntunan dan pimpinan Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami untuk tetap setia, mampukan kami untuk tetap bertahan, menyerahkan segala sesuatu yang kami miliki, bahkan hidup kami, hanya untuk dipimpin oleh Roh-Mu, hanya untuk dituntun oleh Roh-Mu, dan hanya untuk disertai oleh Roh-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini tumbuh di tanah yang subur, sehingga kami boleh bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu, untuk memberitakan kabar sukacita. Pakai kami menjadi alat-Mu sama seperti murid-murid-Mu. Ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka bersaksi, mereka berkata-kata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga ingin demikian Bapa. Terima kasih ya Yesus. Pada saat ini kami juga menyerahkan seluruh pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus untuk pandemi corona yang kami hadapi saat ini, Tuhan kiranya memampukan kami melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Tuhan menguatkan kami ketika kami lemah. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami dalam kekurangan kami. Kami memohon kepadamu agar ini semua boleh berakhir secepat mungkin. Tunjukkan kuasa-Mu ya Bapa. Banyak kerinduan yang kami miliki. Salah satunya adalah berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus, di gereja, melakukan ibadah untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kami rindu itu Tuhan. Kami ingin berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami. Kami ingin berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami tidak ingin dibatasi. Tetapi karena ini semua, kami jadi terhalang. Oleh karena itu Bapa, tunjukkan kuasa-Mu. Kami memohon penyertaan-Mu. Juga Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka-mereka yang berjuang untuk menangani pandemi ini.
tenaga medis, serta aparat-aparat yang lain yang Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tuhan kuatkan mereka, berikan kesehatan, jauhkan segala mara bahaya dan penyakit, sehingga mereka boleh melayani-Mu lewat apapun yang mereka miliki di sana, untuk secepat mungkin mengakhiri pandemi ini. Kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberikan kebijaksanaan dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Biarlah itu boleh menjadi keputusan yang bijak, yang berasal daripada-Mu, untuk mendatangkan sukacita kepada kami, bangsanya, rakyatnya. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan yang mereka inginkan. Tuhan memberkati setiap pelayanannya. Tuhan memampukan mereka dalam setiap kelemahannya, agar kiranya pelayanan Tuhan semakin berkembang di negara kami ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, secara khusus jemaat gereja-Mu GKPA. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, menjauhkan segala mara bahaya dan penyakit. Tuhan yang mendengarkan setiap keluhan dan kerinduan mereka. Tuhan yang menguatkan ketika mereka lemah. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Agar kiranya kami semua boleh dengan sukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga dengan penuh sukacita melakukan setiap hal yang berkenan di hadapan-Mu lewat kehidupan kami, lewat setiap aktivitas kami hari lepas hari. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Amang Sintua kami, Sintua HD Silaban, yang pada saat ini dalam keadaan berduka. Tuhan memberikan penghiburan kepada beliau, juga kepada keluarga. Tuhan menguatkan mereka sehingga mereka bertahan kokoh dalam iman. Jangan biarkan kesedihan berlarut-larut atas duka yang mereka alami. Tetapi biarlah kiranya Tuhan kembali mengangkat mereka bangkit tegar dalam menjalani hari-harinya. Kami juga berdoa untuk setiap rencana-rencana yang ditetapkan oleh keluarga terkait mengantarkan orang tua kami, Amang Pendeta P. Silaban, yang lebih dahulu Engkau panggil. Tuhan berkati mereka. Tuhan yang melancarkan setiap rencana-rencana itu, sehingga dalam proses pengantaran Amang kami ini boleh berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Juga kami berdoa untuk rencana keberangkatan pulang ke tempatnya masing-masing. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai dalam perjalanan hingga sampai di tempat tujuannya, di rumahnya masing-masing, bertemu dengan sanak keluarga, saudara-saudari dengan penuh sukacita dan tak kekurangan apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Banyak hal yang menjadi permohonan kami, kerinduan kami, tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, yang lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami dari apa yang kami inginkan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Tuhan yang berkarya lewat hidup kami. Kami juga mohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran kami yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan kiranya ampuni kami, sehingga kami layak untuk memohon, meminta pertolongan Tuhan, meminta perlindungan daripada-Mu. Juga kami layak untuk menerima setiap berkat baru yang Tuhan sediakan untuk kami nikmati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin.
Sembari kita mengumpulkan persembahan yang ketiga, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1 dan ayat seterusnya. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
Salam, selamat Minggu Pentakosta bagi kita semua.